selamatkan. Ya. Kalian punya nurani, kalian punya rahim, wanita-wanita. Kalian punya rahim di sana. Kalian belum gila. Bagaimana kalau kalian sudah gila ketiba tangga anak kalian diambil, dieksploitasi, uangnya untuk orang. Saya pernah di Permata Hijau di lahan saya itu 1.500 aparat mengawal wali kota Jakarta Selatan. Saya masuk ke situ, saya maki-maki semuanya yang mau masang pelang di situ. Saya bilang, kamu belum ada putusan pengadilan. Sudah itu bentuk solidaritas saya sama klien. Sama seperti peristiwa Novi ini. Saya dijanjikan surat kuasa besoknya setelah pertemuan di diskotik itu. Lalu dengan surat kuasa, dengan kuasa lisan saya menyerang Farhad. Begitu masifnya saya menyerang Farhad. Namun beberapa hari saya lakukan itu tidak dihargai dan tidak dianggap sebagai kuasa. Lantas apa yang diperintahkan oleh Novi melalui WA-nya si Scorpio untuk menyerang Martabak Telur, lalu di grup saya dimasukkan sebagai pengacara, lalu di list pengacara yang akan berdebat saya dimasukkan mewakili Novi, itu jelas semua buktinya udah saya screenshot. Gitu loh. Makanya laporan saya masuk di kepolisian. Saya hanya meminta ya kepada saudara Novi itu melepaskan egonya lah. Gitu loh. Jangan merasa star syndrome dan egois bahwa kamu tuh sudah menjolimi saya sebagai penjara. Belum lagi yang lain-lainnya mungkin perasaannya sama saya. Seperti Kasil dan lain-lain. Jangan sombong lah. Saya hanya minta kamu minta maaf kok. Kalau kamu nggak minta maaf, selesaikan kamu. Saya bilang, siapapun pengacara kamu, mau Ricky Sitohang kek, mau siapa, mau Hotman Paris, Hotman Jonggol, Hotman Cikampek, nggak ada urusan bagi saya. Saya sudah bilang, permohonan maaf itu betapa mahalnya di bibir si Novi gitu loh. Saya hanya minta maaf dia atas kekeliruan dia, bukan kesalahan ya, kekeliruan, kekilapan dia. Segitu besarnya harga diri dia untuk mempertahankan maaf. Bukan dia bersalah, khilaf. Sebagai manusia saya nggak pernah bilang dia bersalah. Khilaf dia. Karena ini semua kan adik-adik saya. Pablo, Novi, termasuk Josh Egel ini kan adik saya semua. Dan nggak pantas lah saya ribut dengan mereka. Kelas saya sudah Hotman, Pak. Kelas saya sudah Hotman, saya sudah head to head dengan Hotman. Farhad Abbas, mereka tuh bukan ini akan mengagitasi pikiran saya sehingga saya ini terus dibully oleh orang. Gitu loh. Gara-gara itu. Tapi kalau ini tidak juga, ya udah saya uji di pengadilan. Ingat ya. Saya mendapat bocoran dari Amerika ya, atau antah berantah. Ini bukan untuk Novi ya, bukan untuk Novi. Bukan untuk Novi ya, catat ya, bukan untuk Novi. Ada orang menjual bayi, mengeksploitasi bayi. Ya, ini sudah ada orang yang memaksa orang gila diambil anaknya untuk dieksploitasi. Ya, dengan dalih menyelamatkan anak, dengan dalih merawat anak, mengadopsi. Padahal di dalam undang-undang adopsi tidak bisa orang perawan atau belum nikah itu mengadopsi anak. Misalnya gitu. Ini bukan Novi ya, bukan Novi. Saya dengar dari negeri sebelah. Bukan Novi. Ada yayasan fiktif yang mengambil uang donasi tanpa izin lengkap. Itu dilakukan terus-menerus. Padahal sudah digerebek, sudah diberi nasihat oleh orang agar mengurus izin. Bahkan dinas terkait pun sudah datang menasihatinya. Tidak dilakukan juga. Ini bukan untuk Novi ya. Saya jelaskan, bukan Novi nih yang saya omongin. Tapi saya dengar di negeri antah berantah. Ya. Ada lagi pemalsuan dokumen, KTP berganda. Ada lagi pemalsuan data-data lainnya, tinggal tunggu aja. Ada lagi eksploitasi anak. Ya, dengan narasi ini ibunya orang gila. Dipamerkan di hadapan halayak ramai tanpa memikirkan masa depannya. Mana KPAI? Komisi Perlindungan Anak. Mana? Mana KPAI? Tidur kalian. Anak orang gila
dibuat cari makan, mencari kesedihan. Uang yang masuk ke rekening dia, anaknya sengsara seumur hidup. Mana KPAI? Jadi kita ini bukan masalah kemanusiaan sekarang ini. Yang masuk dalam delik aduan relatif. Dan kita sebagai orang tua harus turun tangan. Jangan diam aja. Damai di kementerian itu bukan solusi. Tapi banyak itu anak-anak kecil. Damai di kementerian itu bukan solusi. Tapi banyak itu anak-anak kecil yang dipiara. Yang mengatasnamakan sosial. Tetapi uangnya untuk dia. Anak kecil itu hanya dapat nasi sepiring dan susu. Tapi uang bertubi-tubi untuk dia. Mungkin buat dia mabok, pesta pora, dan lain-lain. Sekali lagi ini bukan Novi ya. Saya dapat bisikan dari negeri sebelah. Ini kita lagi bahas bukan Novi. Ya, ada pemalsuan dokumen yang membahayakan. Ada pemaksaan saat pengambilan bayi dipaksa. Ada penjualan bayi di sini. Dan itu harus ditegaskan oleh masyarakat dan KPAI harus turun. Ada money laundry, dugaan money laundry di sini. Dan itu sudah diumumkan oleh kepala daerah. Yang harus ditegaskan oleh kita semua. Kalau kalian punya nurani sebagai ibu-ibu, kalian punya nurani sebagai orang tua, ini kasus serius. Yang berkaitan dengan human trafficking, penjualan bayi. Ya, ini bukan Novi ya, sekali lagi bukan Novi. Ya, bukan Novi yang saya omong ini. Saya dengar bisikan dari negeri antah berantah. Belum tentu benar, ya. Jadi, bukan masalah itunya, bos. Masalahnya ini anak kecil belum terisi otaknya secara penuh. Nih orang sebenarnya baik apa jahat sih? Ada anak-anak yang dikumpulkan untuk berfoto, setelah itu suruh pulang. Ya, disuruh pulang, cuma dikasih permen, kue. Yang dapat saldo, yang dapat paus di TikTok ya dia. Berjuta-juta. Tapi itu anak, bagaimana masa depannya? Ya, videonya sudah beredar kemana-mana. Tanpa di-blur. Ini anak orang sakit jiwa loh, saya ambil di jalan, bla bla bla. Ibunya juga di video. Dan prosesnya kita tahu. Ya. Orang tuanya dua-duanya gila. Entah dirawat atau tidak. Anaknya diperdagangkan. Dieksploitasi. Dibuat cari duit kemana-mana. Tanpa di-blur. Ini anak orang sakit jiwa loh, saya ambil di jalan, bla bla bla. Ibunya juga di video. Dan prosesnya kita tahu. Ya. Orang tuanya dua-duanya gila. Entah dirawat atau tidak. Anaknya diperdagangkan. Dieksploitasi. Dibuat cari duit. Setiap hari dipamer di media sosial. Tanpa di-blur. Dengan narasi ini anak orang gila. Agar mendapatkan simpati masyarakat. Untuk mengeluarkan duit dan paus. Ya udah, jadi ini masalah gitu kita masalah besar. KPAI itu. Ya, KPAI itu bang. bukan kita nih, jangan potong dulu, tolong jangan potong dulu. Ini bukan masalah saya, bukan masalah apa. Tapi kita harus selamatkan anak bayi-bayi ini di negeri antah berantah. Sekali lagi ini bukan Novi ya, ingat. Saya pertegas ini bukan Novi. Jadi begitu ya. Jadi, ayo ini tugas negara. Makanya besok saya akan mengajukan surat keberatan atas perdamaian itu. Justru saya meminta kepada Menteri untuk menyampaikan ini kepada Kejaksaan Agung, kepada PPATK, ya, kepada semua unsur yang berkaitan ini. Audit itu yang menjadi bahan dan alat untuk mencari uang yang diduga tidak benar. Jangan diam aja, bos. Gitu loh. Udah ya, nih gue udah nggak ngomong lagi antah berantah nih. Mari kita dukung ya Pak Prabowo Subianto dalam izin boleh keluar dari tema ya berarti. Ya, jadi mari kita dukung Pak Prabowo Subianto dalam memberantas
tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Mari. Dan perdagangan orang, human trafficking. Mari kita dukung Pak Prabowo. Jangan diamkan. Anak kecil nggak akan pernah bisa bersuara. Dia melihat hiruk pikuknya orang menyorot dia pakai kamera dan dia nggak ngerti. Otaknya belum penuh seperti kita. Kita selamatkan. Ya. Kalian punya nurani, kalian punya rahim, hei wanita-wanita. Kalian punya rahim di sana. Kalian belum gila. Kita selamatkan. Ya. Kalian punya nurani, kalian punya rahim, hei wanita-wanita. Kalian punya rahim di sana. Kalian belum gila. Bagaimana kalau kalian sudah gila ketimpa tangga, anak kalian diambil, dieksploitasi, uangnya untuk orang. Anak kalian hanya dikasih susu. Terima kasih. Oke, siap. Sama-sama Bang Firdaus. Ini ada pendatang baru. Coba kita menyapa dulu pendatang baru ya. Luar biasa orasinya. Silakan Mbak, siapa namanya ini? Ya. Ya, silakan Mbak Sok. Apa yang Oke. disampaikan? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam.